Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercerita tentang kisah sosok hamba yang dinaungi sayap malaikat saat kematiannya. Silakan ditonton, didengarkan hingga selesai. Semoga Allah jaga dan rahmati kita semua serta anak keturunan. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. Beberapa malaikat ada yang bertugas mendampingi manusia terkecuali di tempat-tempat yang kotor dan bernajis seperti kamar mandi. Begitu pula dengan lelaki satu ini. Namun ia bukan hanya didampingi oleh malaikat, bahkan di saat kematiannya para malaikat pun menaungi dengan sayap-sayapnya. Hal ini dikarenakan ia telah mengerjakan amalan soleh yang disukai Allah menjelang akhir hayatnya. Sehingga di saat ia wafat, Allah pun memberikan keistimewaan baginya. Lantas siapakah lelaki tersebut, dan amalan soleh apa yang telah dilakukannya? Beberapa orang ada yang bisa merasakan bahwa kematiannya telah datang mendekat. Hal ini bukanlah perkara yang aneh bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Hal ini pula lah yang dirasakan oleh Abu Jabir. Sehingga ia pun berpamitan kepada putranya yang sangat ia cintai di saat mereka berangkat menuju perang Uhud. Abu Jabir merupakan sebuah julukan. Lelaki ini bernama asli Abdullah bin Amr bin Haram. Ia merupakan salah seorang dari 70 peserta Bayat Aqobah kedua. Pada saat itu merupakan malam yang sangat menentukan perjalanan Rasulullah dan Islam. Sehingga Bayat Aqobah menyatakan kesiapan 70 orang sahabat dari Madinah untuk membela Rasulullah dengan kekuatan senjata layaknya mereka membela keluarga sendiri. Dan Abu Jabir merupakan salah satu di antaranya. Pada saat itu, Rasulullah memilih beberapa wakil dari 70 orang. Beliau juga mengangkat Abu Jabir menjadi wakil dari suku Bani Salamah. Sekembalinya ke Madinah, Abu Jabir membaktikan seluruh jiwa raganya untuk Islam. Bahkan baktinya tersebut bertambah berkali-kali lipat saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah bertempur di Perang Badar, Abu Jabir dan para sahabat harus terjun menghadapi Perang Uhud. Namun ada yang berbeda pada diri Abu Jabir pada saat itu. Ada sebuah perasaan kuat mengaliri ruhnya. Dan ia merasa bahwa ia akan gugur dalam pertempuran kali ini. Sehingga dipanggilnyalah sang putra, Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Jabir putraku, ayah merasa yakin akan gugur dalam pertempuran ini. Dan mungkin akan menjadi syahid pertama di antara kaum muslimin. Dan demi Allah, ayah tidak rela mencintai seorang pun selain Rasulullah lebih besar darimu anakku. Selain itu, ayah memiliki hutang, ayah minta keikhlasanmu untuk membayarkannya sebab saat itu ayah tak lagi ada di dunia ini. Sampaikanlah pesan ayah untuk kakakmu agar mereka selalu berbuat baik." Setelah berpamitan pada putranya, ia pun berangkat dengan para sahabat menyertai Rasulullah menuju Perang Uhud. Seperti biasanya ia bertempur dengan gagahnya dan akhirnya ia pun gugur. Dan saat Perang Uhud telah usai, kaum muslimin kembali ke medan tempur untuk mencari jenazah keluarga dan para sahabat mereka. Begitu pula dengan Jabir bin Abdullah yang mencari ayahnya. Alangkah terharunya ia saat menemukan jenazah ayahnya tergeletak. Sontak saja Jabir dan keluarganya pun menangis. Ia berkata, "Saat ayahku terbunuh dalam Perang Uhud, aku membuka wajah ayahku lalu aku menangis. Namun para sahabat melarangku menangis, sementara Rasulullah tidak berkomentar atas tangisanku itu. Bibiku pun menangisi kematian ayahku. Tatkala itu Rasulullah bersabda, 'Engkau tangisi atau tidak, malaikat akan tetap menaungi dengan sayap-sayapnya hingga kalian mengangkatnya.'" Namun dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa Jabir berkata, "Rasulullah bersabda kepadaku, 'Maukah kamu aku beritahukan bahwa Allah berbicara langsung kepada ayahmu?' Allah Ta'ala berfirman, 'Inilah hambaku, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan permintaanmu.' Jasad itu pun menjawab, 'Aku ingin sekiranya engkau mengembalikan aku ke dunia, menghidupkan lagi, sehingga aku memiliki kesempatan untuk ikut berperang lagi dan terbunuh yang kedua kali.' Lalu Allah menjelaskan, 'Telah aku gariskan bahwa mereka yang meninggal tidak akan kembali.' Dan jasad itu berkata, 'Kalau demikian, sampaikan hal ini kepada orang-orang setelahku.' Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, 'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.'" Quran Surat Ali Imran ayat 169. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.